Halo, saya Mutiara Febrianti dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan sistem hematologi saat kehamilan. Sebelumnya, akan saya singgung sedikit pengertian dari hematologi. Hematologi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu haima yang artinya darah dan logos yang artinya ilmu. Jadi, pengertian hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Kemudian memasuki pada pembahasan yang utama, yaitu perubahan hematologi saat kehamilan. Ada 4 perubahan hematologi saat kehamilan, yaitu yang pertama perubahan volume darah, yang kedua penurunan hemoglobin dan hematokrit, yang ketiga peningkatan kebutuhan besi, dan yang keempat adalah kehilangan darah. Baik, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan volume darah. Volume darah ibu meningkat secara nyata selama kehamilan. Peningkatan volume darah ini disebabkan oleh meningkatnya plasma dan eritrosit. Pada wanita normal, volume darah saat aterem meningkat kira-kira 40-45% di atas volume saat tidak hamil. Volume darah ibu mulai meningkat pada trimester pertama, bertambah cepat pada trimester kedua, kemudian naik dengan kecepatan yang lebih pelan pada trimester ketiga untuk mencapai kecepatan konstan pada beberapa minggu akhir kehamilan. Peningkatan progresif volume darah terjadi pada minggu ke-6 sampai ke-8 dan mencapai puncak pada minggu ke-32 sampai ke-34. Volume darah akan kembali seperti semula pada 2 sampai 6 minggu setelah persalinan. Kemudian yang kedua yaitu penurunan hemoglobin dan hematokrit. Konsentrasi hemoglobin dan hematokrit sedikit menurun selama kehamilan normal walaupun terdapat peningkatan eritropoiesis. Jika dibandingkan dengan peningkatan volume plasma, peningkatan volume eritrosit sirkulasi tidak begitu banyak, sekitar 450 mili atau 33%. Akibatnya, viskositas darah secara keseluruhan menurun. Pada sebagian besar wanita, konsentrasi hemoglobin di bawah 11,0 gram per dl terutama di akhir kehamilan dianggap abnormal dan biasanya lebih berhubungan dengan defisiensi besi daripada hipervolemia gravidarum. Kemudian yang ketiga, peningkatan kebutuhan besi. Rata-rata volume eritrosit meningkat sekitar 450 mili dalam sirkulasi. 1 ml eritrosit terkandung 1,1 mg besi. Dari 1000 mg kebutuhan besi pada kehamilan, sekitar 300 mg ditransfer secara aktif ke janin dan plasenta, serta sekitar 200 mg hilang di sepanjang jalur ekskresi normal. Keadaan ini tetap terjadi walaupun ibu kekurangan zat besi. Bila zat besi tersebut tersedia, 500 mg besi lainnya akan digunakan dalam eritrosit. Akibatnya, semua zat besi akan terpakai selama paruh akhir kehamilan dan dibutuhkan zat besi yang cukup besar selama paruh kedua kehamilan. Pada paruh kedua kehamilan tersebut, dibutuhkan zat besi sekitar 6-7 mg per hari. Yang terakhir, kehilangan darah. Pada mayoritas wanita, separuh dari eritrosit yang ditambahkan ke sirkulasi ibu selama masa kehamilan akan hilang saat pelahiran per vaginam normal sampai beberapa hari setelahnya. Kehilangan ini terjadi melalui tempat implantasi plasenta, episiotomi atau laserasi, dan lokia. Sekitar 500-600 mili darah pra-pelahiran akan hilang saat kelahiran per vaginam bayi tunggal sampai setelahnya, sedangkan 1000 ml darah hilang pada seksio sesarea dan pelahiran per vaginam bayi kembar. Baik, itu tadi penjelasan mengenai perubahan hematologi saat kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.